Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui di pelajaran bahasa Sunda. Teman-teman, dinten ieu urang patepang deui di pelajaran bahasa Sunda di materi pangajaran genep. Materi terakhir di bab genep. Nah, satu acan pelajaran di ngawitan, urang baca doa heula di bumi masing-masing, di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, materi terakhir di pengajaran genep nyaeta ngeunaan aksara gede dan istilah sosobatan. Artinya menerapkan huruf besar atau aksara gede dan istilah sosobatan. Istilah persahabatan. Sok, mangga dibuka buku paket halaman 80 genep. Urang materi nu kahiji nyaeta ngalaratkeun aksara gede. Di dieu ibu nambahkeun sakedik materina nya di buku teu aya. Aksara gede biasana digunakeun dina awal kalimah. Nami jalmi sareng nami tempat. Nah, jadi aksara gede atau huruf besar biasanya digunakan pada awal kalimat, nama orang, dan nama tempat. Nah, titenan contoh di handap. Artinya, lihatlah contoh di bawah ini. Sasa budak pinter. Nah, di sini penulisannya huruf kecil semua. Dirubah menjadi penulisan yang baik dan benar, yaitu Sasa budak pinter. Nah, di sini huruf S pertamanya itu huruf besar. Karena apa? Karena karena ada di awal kalimat dan juga nama orang. Jadi S pertama pada kalimat di sini adalah huruf besar. Kalimat yang kedua, Bu Ana guru kelas hiji. Nah, di sini penulisannya menggunakan huruf kecil semua. Dirubah dengan penulisan aksara gede menjadi Bu Ana guru kelas hiji. Nah, huruf B di sini huruf besar dan huruf A pada anak juga huruf besar. Kenapa? Karena huruf B di sini merupakan awal kalimat dan A pada kata anak merupakan nama orang atau nami jalmi sehingga menggunakan huruf besar. Sekarang lanjut lagi contoh kalimat katilu. Kamari Puput sekolah. Kemarin Puput tidak sekolah. Penulisannya huruf kecil semua. Dirubah menggunakan aksara gede atau huruf besar menjadi Kamari Puput sekolah. Nah, huruf K-nya itu huruf besar atau aksara gede. Terus huruf P-nya itu aksara gede juga atau huruf besar. Karena apa? Karena huruf K pada kata kamari merupakan awal kalimat. Dan huruf P pada kata puput merupakan nami jalmi atau nama orang. Bisa dipahami ya sampai sini? Sekarang lanjut kalimat nu selanjutnya. Nyaeta aya semah di Surabaya. Ada tamu dari Surabaya. Semah itu tamu. Dirubah menggunakan aksara gede yaitu aya semah di Surabaya.
Nah, huruf gede di sini ada pada kata ayah, huruf A-nya besar, dan pada kata Surabaya, huruf S-nya juga aksara gede atau huruf besar. Karena ayah, A-nya huruf besar merupakan awal kalimat, dan Surabaya, huruf S-nya itu huruf besar, walaupun berada di akhir kalimat menggunakan huruf besar, huruf S-nya itu karena ini merupakan nama tempat. Nah, bisa dipahami ya sampai sini. Jadi, penulisan aksara gede atau huruf besar digunakan pada, sekali lagi, pada awal kalimat, pada nama orang, dan nama tempat. Bisa dipahami ya sampai sini. Sekarang lanjut ke materi berikutnya, istilah sosobatan di halaman 88. Nah, apa itu istilah sosobatan? Istilah sosobatan adalah kata-kata yang berhubungan dengan sosobatan atau persahabatan. Nah, di halaman 98 sampai 100 ada beberapa istilah atau beberapa kata mengenai persahabatan. Yang A, dalit. Dalit artinya itu teman dekat atau sahabat dekat. Dalit adalah teman dekat yang selalu ada di saat kita sedih dan senang, terus selalu kita bersama-sama kemana saja. Terus yang B ada akur. Akur itu rukun. Ya, rukun. Yang C ada pasea. Pasea artinya marahan. Tidak rukun. Marahan atau berantem. Terus selanjutnya licik. Nah, licik di sini curang. Selanjutnya ada kecap bager. Bager dalam bahasa Indonesia artinya baik. Selanjutnya ada kecap berehan. Nah, berehan itu suka memberi. Suka menolong. Terus yang G masih licik juga ya. Sama artinya curang, sama dengan poin D. Terus yang H ada kata atau kecapnya A, artinya sayang. Jadi sahabat itu harus saling menyayangi. Silih asih, silih asah, silih asuh. Yang I ngambek. Ngambek itu merajuk. Ngambek, marah. Kalau pasea tadi marahan atau ribut, sedangkan ngambek ini marah ya, jadi ngambek. Perut, biasanya seperti itu. Terus yang terakhir di halaman 100 ayat kecap nulungan. Nulungan artinya menolong. Nah, jadi kita sama siapapun itu, sama orang lain ataupun sahabat kita harus saling menyayangi, saling menolong, harus baik juga, jangan licik, jangan berantem. Mungkin kalau berantem adalah ya sedikit, tapi jangan sampai keterusan. Nah, kata-kata atau istilah-istilah sosobatan ini ada atau terdapat dalam dongeng Sakadang Munding jeung Sakadang Buaya. Terus ada juga dalam dongeng Kuya jeung Sakadang Monyet. Nah, ya, jadi hari ini kita belajar tentang aksara gede dan istilah sosobatan. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Dan untuk tugasnya, yaitu tugas hari ini adalah halaman 96 sampai 97. Sampai 98. Di situ ada dongeng Kuya Ngagandong Imahna atau
Huya menggendong rumahnya. Kura-kura menggendong rumahnya. Nah, teman-teman, di sini dalam dongeng halaman 96 sampai 97 98 ya, mohon maaf. Di situ penulisannya ada beberapa kata yang salah. Jadi, teman-teman dibaca dulu dengan seksama, dengan teliti. Nah, kira-kira mana penulisan yang salah? Yang harusnya huruf besar, tapi dalam buku di sini menulisnya huruf kecil. Nah, jadi teman-teman dibenerin menggunakan aksara gede atau huruf besar. Ya, jadi dibetulkan penulisannya yang tidak tepat. Nah, tadi kan aksara gede digunakan untuk nama orang, nama tempat, dan juga awal kalimat. Nah, jadi teman-teman nanti lihat dibaca, terus diteliti mana kata yang seharusnya menggunakan aksara gede. Nah, teman-teman bisa ditulis kembali ceritanya, tetapi sudah dibetulkan dengan penulisan yang benar, yaitu dengan menggunakan aksara gede. Ditulis kembali di buku catatan, kemudian diupload di GCR. Paling lambat hari Minggu ya teman-teman, Ibu tunggu. Dan untuk teman-teman yang belum mengerjakan tugas minggu lalu, mohon untuk segera mengerjakannya. Karena nilainya masih ada beberapa anak yang kosong. Itu saja materi dan tugas untuk hari ini. Dan seinfo untuk minggu depan, tanggal 17 Maret, kelas 3 akan melaksanakan PH2 Bahasa Sunda. Mohon dipelajari kembali materi-materi pengajaran bab 6-nya. Itu saja dari Ibu untuk hari ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Hapunten samudaya kalepatan, hapunten samudaya kakirangan. Hatur nuhun kanggo sagala kerja samina, hatur nuhun kanggo sadayana. Hatur nuhun sakali deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.